Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nizar Andriansyah, NIM 203211032 dari kelas Agribisnis A. Hari ini saya diberikan tugas dari matkul penyuluhan pertanian dengan tema realisasi kartu tani di Jawa dan Madura tak capai target. Alasan saya memilih tema di atas adalah karena saya lumayan tertarik mengenai tema tersebut, di mana adanya kartu tani di sini memiliki pro dan kontra bagi para petani. Karena kemungkinan para petani masih belum mengerti bagaimana dan apa manfaat dari kartu tani tersebut. Oke, selanjutnya sini saya sudah membuat table of content-nya. Yang pertama kelompok tani, kemudian kedua kartu tani, ketiga mekanisme mendapatkan kartu tani, keempat fungsi dan manfaat kartu tani, kendala pada kartu tani, dan yang terakhir yang keenam solusi pada kartu tani. Yang pertama, kelompok tani. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang terhimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan. Kelompok tani difungsikan sebagai kelas belajar bagi para petani dan peternak dalam menggali informasi untuk mengembangkan usaha tani mereka. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya seperti pelatihan atau penyuluhan, diskusi, dan saling bertukar ilmu. Kelompok tani juga sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian. Kemudian kartu tani. Kartu tani merupakan terobosan terbaru yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk memudahkan proses pemberian bantuan berupa pupuk subsidi kepada para petani. Kartu ini juga akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada tahap awal, kartu tani memang berfungsi untuk membantu pendistrian pupuk bersubsidi. Namun fungsinya lebih dari itu, sebab kartu tani juga menjadi data acuan untuk bantuan lain. Kartu tani yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara atau Himbara juga bisa berfungsi layaknya ATM. Mekanisme mendapatkan kartu tani. Yang pertama, petani harus bergabung dalam kelompok tani. Kemudian yang kedua, petani harus mengumpulkan fotokopi EKTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota lembaga masyarakat desa hutan LMDH. Semua data di atas akan dimasukkan ke dalam data rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang sekarang diarahkan ke ERDKK. Kemudian yang ketiga, setelah data lengkap, petugas penyuluh lapangan atau PPL akan melakukan verifikasi dengan meninjau langsung ke lokasi pertanian para petani. Yang keempat, kemudian PPL mengunggah data petani ke dalam Sistem Informasi Pertanian Indonesia atau SINPI. Kemudian yang kelima, usai pendataan, petani diwajibkan hadir ke bank yang ditunjuk, yaitu ada BRI, Mandiri, Unit Desa, atau tempat yang telah ditentukan agar kartu tani terbit. Dalam proses ini, petani harus menunjukkan EKTP asli dan menyebutkan nama ibu kandung. Kemudian petugas melakukan pengecekan ke server bank, dilanjutkan pembuatan buku tabungan. Setelah semua proses tersebut selesai, maka petani akan mendapatkan kartu tani dan buku tabungan dari bank. Manfaat kartu tani. Di sini yang pertama, mempermudah petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan.
Yang kedua, kartu tani juga berfungsi sebagai kartu debit dan alat transaksi penjualan hasil panen. Yang ketiga, kartu tani juga dapat digunakan para petani untuk dapat mengajukan kredit usaha di lembaga perbankan dan keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, kartu tani digunakan untuk memverifikasi data para petani ketika melakukan pengajuan pinjaman kredit usaha. Untuk hambatan dalam pertanian adalah masih adanya petani yang belum memiliki rekening bank untuk menyimpan hasil panen mereka. Kendala pada kartu tani. Dari hasil analisis, salah satu kendala penerapan kartu tani yaitu perhatian pemerintah daerah. Beberapa daerah yang memiliki perhatian lebih pada kebijakan ini mampu mengimplementasikan kartu tani secara maksimal. Salah satunya Kabupaten Batang yang implementasinya hampir 100%. Namun, banyak juga dari daerah lain yang masih kesulitan untuk mendapatkan kartu tani. Penggunaan kartu tani di Jateng juga menemui berbagai masalah dan ini harus kita selesaikan. Seperti masih ada petani yang enggan menebus pupuknya meskipun petani yang bersangkutan sudah memegang kartu tani. Kemudian kesadaran dari pengecer dalam melayani petani pemegang kartu tani. Solusinya, dalam implementasi program tersebut memang ada hambatan penggunaan teknologi. Namun, karena aplikasi yang digunakan berbasis Android, program tersebut bisa lebih mudah diterima petani. Kemudian, dari saya sendiri, para petani juga harus mau belajar dalam menggunakan teknologi supaya tidak tertinggal suatu informasi penting dan dapat melek teknologi, khususnya dalam pertanian. Akan tetapi tak lupa juga para generasi milenial juga perlu membantu dalam kegiatan penyuluhan tersebut untuk menjelaskan hal baru kepada para petani. Sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.